dan kalau dibaca sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita yang masih hidup di alam dunia oleh Allah selalu diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal ibadah, menambah amal kebaikan buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Cepat atau lambat dunia akan kita tinggalkan. Betul kaliyatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Ya
di hari kiamat kita ingin bisa berjumpa, bisa bertemu secara langsung, bisa melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana wajah beliau adalah sebaik-baiknya wajah dari seluruh wajah manusia yang diciptakan oleh Allah. Seindah-indahnya paras wajah, secantik-cantiknya paras wajah, setampan-tampannya manusia yang paling tampan tidak lain adalah baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita ingin berjumpa, bertemu, dan secara langsung ingin melihat wajah beliau di hari kiamat kelak, maka yang pertama, hendaklah kita menjadi manusia yang selalu berbuat baik, yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Terlepas dari apakah kedua orang tua kita masih hidup di alam dunia dan ataupun sudah tiada di alam dunia. Sekalipun umpama orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita telah tiada di alam dunia, tetap kita diperintahkan untuk melakukan hubungan baik dengan orang yang telah meninggal dunia. Jangan sampai putus hubungan baik kita dengan orang yang telah meninggal dunia, terutama dengan orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita. Tidak lain mereka adalah kedua orang tua kita, ayahanda kita, ibunda kita. Jadi kita seyogyanya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Apabila kelak di hari kiamat kita ingin berjumpa, ingin bertemu, ingin melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sangat menekankan, sangat amat memerintahkan kepada seluruh umatnya agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Beliau memerintahkan kepada seluruh umatnya agar berbakti, agar memuliakan kedua orang tuanya. Dan beliau murka ketika melihat umatnya berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun perlu kita pahami, perlu kita mengerti bahwa menurut ajaran agama Islam, agama yang telah dibawa dan telah diajarkan oleh baginda kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, bahwa yang dimaksud, yang disebut orang tua menurut agama Islam bukan hanya sebatas ayahanda kita, bukan hanya sebatas ibunda kita, bukan hanya sebatas kedua orang tua kandung kita. Kalau itu udah jelas, enggak diragukan lagi. Tapi kadang-kadang di antara kita umat Islam, kebanyakan mereka memahaminya bahwa yang disebut orang tua itu adalah ayah kandung dan ibu kandung. Padahal menurut ajaran agama Islam, yang disebut, yang dimaksud orang tua itu bukan hanya sebatas ayah kandung dan ibu kandung saja. Ada 4 golongan yang menurut ajaran agama Islam mereka adalah masuk dalam kategori orang tua, dan mereka semuanya yang 4 golongan ini mempunyai hak yang sama
untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita taati perintahnya sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun 4 golongan tersebut yang masuk dalam kategori orang tua yang wajib kita hormati, yang wajib kita hargai, yang wajib kita muliakan, yang wajib kita taati perintahnya, yang wajib kita jauhi larangannya. Pertama, yang jelas yang pertama tadi, ayah kandung, ibu kandung. Itu sudah maklum semuanya. Sudah pada tahu nggak? Yang kedua, yaitu seluruh para ulama. Kenal ataupun tidak kenal kita kepada mereka, seluruh para ulama itu berkedudukan sebagai orang tua kita. Mereka mempunyai hak untuk kita hormati, untuk kita hargai, untuk kita muliakan, untuk kita berbakti kepada mereka dan mendurhakai mereka secara tidak langsung. Samalah artinya kita mendurhakai Rasulullah SAW, karena Rasulullah sudah menegaskan, innal anbiya'a, sesungguhnya innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi yang meneruskan, yang melanjutkan perjuangan dakwah para nabi dalam rangka menegakkan agama Allah di muka bumi. Bahkan dalam hadis riwayat yang lainnya Rasulullah menegaskan, ulama ummati ka'ambiya ibani Israel. Ini Rasulullah yang ngomong. Kata beliau, ulama dari kalangan umatku kedudukannya adalah bagaikan, adalah seperti, adalah ibarat, adalah laksana kedudukan para nabi di zaman Bani Israel. Jadi kedudukan ulama ini mulia di hadapan Allah. Sampai-sampai Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu Allah yang mengatakan. Pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal ataupun tidak kenal kita kepada mereka, mereka mempunyai hak untuk kita hormati, untuk kita hargai, untuk kita taati, untuk kita muliakan, untuk kita berbakti kepada mereka. Mereka adalah para ulama. Apalagi kalau ulamanya udah jelas perjuangannya dalam menegakkan agama Allah di muka bumi. Apalagi ulamanya udah jelas perjuangannya dalam membawa umat manusia dari kejoliman, dari kegelapan menuju ilmu, menuju ibadah kepada Allah, menuju tauhid kepada Allah. Pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para ulama itu menurut Rasulullah SAW mereka adalah para pemimpin. Para pemimpin. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan man ata'ani faqad ata'allaha wa man asani faqad asallaha wa may yuti'il amira faqad ata'ani wa may yaqsil amira faqad asani. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh ia telah taat kepada Allah, karena aku adalah utusan Allah. Apapun yang aku perintahkan itu adalah bersumber dari perintah Allah. Atiullah wa atiur Rasul, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, kata beliau, maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada ulama yang berkedudukan sebagai pemimpin umat, maka sungguh ia telah taat kepadaku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang durhaka kepada ulama, maka sungguh ia telah durhaka kepadaku, kata Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ulama itu juga adalah orang tua kita, walaupun umpama umurnya di bawah kita.
Masalah tua itu enggak mesti patokannya umur. Ada orang umurnya tua tapi ilmunya masih kanak-kanak. Ada orang ilmunya muda tapi ilmunya udah tua. Umur bukan patokan. Lihat Rasulullah lebih muda daripada Abu Bakar Siddiq, tapi betapa alangkah Abu Bakar Siddiq memuliakan Rasulullah. Enggak berani jadi imam, Rasulullah masih ada. Sangat hormat Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah, padahal Rasulullah umurnya di bawah Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq mertuanya Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang berilmu juga sikapnya sombong sama orang berilmu. Kelihatan kesombongannya, kelihatan banget. Mentang-mentang dia ustaz, mentang-mentang dia berilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang pertama, ayah kandung, ibu kandung. Itu orang tua yang wajib kita hormati, yang wajib kita cintai, yang wajib kita taati perintahnya sepanjang perintahnya tidak bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Ayah kandung, ibu kandung itu pemimpin kita di dalam rumah tangga kita. Dari semenjak kecil kita dipimpin oleh ayah kandung kita, oleh ibu kandung kita. Kemudian yang kedua, para ulama itu pemimpin kita, pemimpin di tengah-tengah masyarakat, yang membawa masyarakat menuju ajaran agama, yang membawa masyarakat supaya lebih dekat kepada Tuhannya, yang membawa masyarakat supaya hidup beragama, karena dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni hidup akan indah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita durhaka kepada ulama, disadari ataupun tidak disadari oleh kita, diakui ataupun tidak diakui oleh kita, sebenarnya hakikatnya kita telah durhaka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jelas ulama itu pewaris para nabi. Rasulullah sakit hatinya ketika melihat ulama dari kalangan umatnya disakiti oleh umatnya. Rasulullah pernah mengatakan, innahu habibi, innahu habibi, sesungguhnya ulama itu kekasihku. Itu kata Rasulullah. Dengan menyakiti ulama berarti engkau telah menyakiti kekasihku. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, anak alimun uhibbu aliman. Wahai Ibrahim, kata Allah, aku ini maha alim, maha berilmu, maha mengetahui yang nyata, yang gaib, yang zahir, yang batin, yang samar, yang abstrak, yang halus, bahkan yang lembut sekalipun aku tahu. Aku maha alim, aku maha mengetahui, aku maha berilmu. Uhibbu aliman, dan aku sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Itu kata Allah. Nah, kalau Allah saja mencintai orang berilmu, lalu siapa kita membenci orang berilmu? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah merasa lebih mulia daripada Allah? Apakah kita sudah merasa lebih hebat daripada Allah dan Rasulnya? Siapa kita? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga yang mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan, untuk kita hargai, untuk kita taati perintahnya sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Golongan yang ketiga, siapapun mereka, kenal ataupun tidak kenal, kalau mereka usianya jauh di atas kita, yaitu para sesepuh, kakek-kakek, nenek-nenek, walaupun mereka pendidikannya rendah, SD pun enggak sekolah, Abah jangan coba-coba menghina mereka, jangan coba-coba mengecilkan mereka. Para sesepuh, orang-orang yang sudah sepuh, walaupun mereka tidak sedarah daging dengan kita, walaupun mereka bukan kakek kita, bukan nenek kita, walaupun mereka orang-orang bodoh, pendidikannya SD pun enggak, lalu kemudian kita mentang-mentang S1, S2, S3, S3 Pro, S channel, S teler, lalu kita petang-petang mereka. Awas, hati-hati. Gak ada apa-apanya yang mesti apapun kalau kita gak punya adab kepada orang tua, gak ada akhlak kepada orang tua, nol, gak ada apa-apanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga adab, jaga akhlak kepada orang tua. Itu golongan yang ketiga.
Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang tidak menghormat kepada orang yang lebih sepuh, lebih tua, dan tidak menyayangi kepada orang yang lebih muda, maka dia bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Sampai segitunya Rasulullah, agar kita bisa menghormat yang lebih tua, menyayang yang lebih muda. Itulah ajaran Rasulullah. Rasulullah kalau ketemu yang lebih muda, ketemu anak-anak yatim, Rasulullah sangat menghormat mereka. Bahkan Rasulullah lah yang mengawali ucapan salam kepada mereka. Assalamualaikum, kalau anak yatim menjawab salamnya. Kita kadang-kadang menunggu mereka salam dulu. Kita jaga gengsi. Karena kita sudah punya anggapan mereka kecil, gak ada apa-apanya, itu udah sombong gitu. Alhamdulillah, menjadi kita udah merasa lebih baik daripada orang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sedikit-sedikit kita dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, dari noda-noda hati, dari hal-hal yang tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jangankan kepada anak yatim, jangan kepada manusia. Rasulullah kepada tumbuh-tumbuhan aja mengucapkan salam, dan tumbuh-tumbuhan menjawab salam Rasul dengan bahasa mereka sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang keempat, ini khusus bagi orang yang sudah berumah tangga, bagi orang yang sudah menikah, bagi orang yang sudah bersuami, yang sudah berkeluarga. Golongan yang keempat, yang mempunyai hak yang sama untuk dihormati, untuk dihargai, untuk ditaati perintahnya, untuk dimuliakan, adalah suami bagi istrinya. Jadi suami bagi istri itu kedudukannya seperti orang tua bagi anak. Ketika seorang wanita belum menikah, ketika seorang wanita belum bersuami, maka ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ridho Allah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Itu bagi anak ketika anak tersebut belum berkeluarga, ketika wanita tersebut belum bersuami. Namun pada saat tatkala wanita itu sudah bersuami, maka tanggung jawab kedua orang tuanya diambil alih oleh suaminya, sehingga suami ini harus berkedudukan sebagai orang tuanya, harus mampu menjaga, melindungi istrinya, membimbing istrinya, menjaga keselamatan istrinya dunia dan akhirat. Maka oleh karena itu, suami bagi istri itu harus seperti orang tua, menyayangi kepada anaknya, menjaga, melindungi, membimbing, mengarahkan ke jalan yang benar, ke jalan agama, ke jalan surga, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi istri taat kepada suaminya, haram durhaka kepada suaminya. Seorang wanita yang durhaka kepada suaminya, walaupun umpama wanita tersebut ahli ibadah, tiap malam tahajud, tiap hari puasa, tiap hari baca Quran, luar biasa ibadahnya, haram masuk surga kalau dia mati dalam keadaan suaminya murka kepadanya, suaminya tidak ridho kepadanya. Itu ada hadisnya. Dan sebaliknya, wanita manapun akan dipersilahkan oleh Allah masuk surga lewat pintu manapun yang ia sukai, asalkan wanita tersebut meninggal dunia dalam keadaan sudah mendapatkan ridho suaminya. Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatul jannah. Wanita manapun dia meninggal dunia dalam keadaan mendapatkan ridho suaminya, dakhalatul jannah, ia dijamin masuk surga. Maka carilah keridhaan Allah bagi seorang istri melalui keridhaan suaminya. Carilah keridhaan Allah bagi seorang anak melalui keridhaan orang tua. Nah, ini 4 golongan ini semuanya masuk kategori orang tua. Ayah kandung, ibu kandung itu yang pertama.
para ulama, guru-guru kita, para ustadz yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Kalau di rumah ayah kandung kita, ibu kita memberi kita makanan jasmani supaya kita sehat, tumbuh besar. Kalau guru-guru kita di pesantren-pesantren, di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis, mereka memberikan kita makanan rohani supaya rohani kita sehat, supaya iman kita sehat, supaya kita jiwa sehat. Karena manusia terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani, dua-duanya harus sehat. Ayah kandung, ibu kandung yang menyehatkan jasmani kita, guru-guru kita yang menyehatkan rohani kita. Buat apa jihad jasmani kalau rohaninya sakit? Lihat orang gila, tubuhnya gemuk-gemuk, tapi rohaninya sakit, gila dia. Gak ada harganya manusia kalau rohaninya sakit. Gak ada harganya, lebih hina daripada binatang. Alhamdulillah minjal. Maka kita harus bersyukur kepada guru-guru kita yang telah menyehatkan. Dengan ilmu mereka, rohani kita jadi sehat. Hakikatnya ilmu yang mereka sampaikan adalah bersumber dari Allah dan Rasul. Para jamaah. Kemudian yang ketiga, para sesepuh, siapapun yang usianya jauh di atas kita, itu kita wajib menghormat mereka. Jangan songong, jangan suruh ada mentang-mentang kita profesor dokter lalu lewat di depan kakek-kakek sambil petang-tang peteng-teng pulang pinggang, cuma nggak ditendang aja tuh kakek-kakek sama dia. Mau dibilang dia kewalat bisa mati suruh roti. Yang keempat, suami bagi istri. Nah, itu yang pertama. Kalau kita di hari kiamat ingin bisa berjumpa langsung, ingin bisa bertemu langsung, ingin bisa melihat langsung wajah yang sangat indah yang oleh para ulama diibaratkan seperti sinar matahari, diibaratkan seperti bulan purnama. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri, anta iksiru wa ghori, anta misbahus suduri. Siapa itu anta samsun? Siapa itu anta badrun yang dimaksud? Tidak lain, yang dimaksud anta samsun, anta badrun adalah baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan harap di hari kiamat kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Jangan harap di hari kiamat kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, bisa melihat langsung wajah beliau kalau kita berbuat durhaka kepada empat golongan tadi. Satu, berbuat durhaka kepada ayahanda dan ibunda kita. Dua, berbuat durhaka kepada para ulama. Tiga, berbuat durhaka kepada para sesepuh. Empat, berbuat durhaka kepada suami. Yang kedua, kalau kita ingin berjumpa, bertemu, melihat wajah Rasul dari kiamat, kita harus mau berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, untuk menghidupkan pengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita hidupkan sunnah Rasulullah, kita amalkan sunnah Rasulullah kalau kita di hari kiamat ingin berjumpa dengan Rasulullah. Karena Rasulullah sangat amat senang, sangat amat bahagia ketika melihat umatnya di akhir zaman. Mereka sama-sama menghidupkan sunnah beliau, mereka sama-sama menghidupkan, mengamalkan sunnah beliau, dan beliau akan memberikan kabar gembira kepada umatnya yang istiqomah menghidupkan dan mengamalkan sunnah beliau. Kata beliau dalam hadis, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Wa fi hadisin riwayatin ukhra an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bis sunnah falahul jannah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang pertama tadi, barang siapa yang menghidupkan dan mengamalkan sunnahku dikala umatku dilanda kerusakan iman, dikala umatku dilanda kerusakan moral,
dilanda umatku dikala umatku dilanda kerusakan akhlak, kebejadan moral, akan tetapi orang ini komitmen konsisten untuk tetap istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah, maka baginya akan mendapatkan pahala sama dengan pahala 100 orang yang mati syahid. Falahu ajru mi'ati syahidin. Baginya mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Dan di dalam hadis riwayat yang lainnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah bersabda, kata beliau, barang siapa yang menghidupkan, mengamalkan sunnahku, maka baginya surga. Dan di surga dia akan bertemu denganku, akan berjumpa langsung denganku, akan melihat wajahku, dan akan aku tuntun untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya awas, hati-hati, jangan sampai kita terkontaminasi dengan paham-paham ajaran-ajaran yang sesat, yang ingkar sunnah Rasulullah, yang anti sunnah Rasulullah. Kalau umpama ada kelompok, ada siapapun yang membawa ajaran seperti ini, udah jangan deketin, jauhin. Khawatirnya kita terkontaminasi dengan ajaran mereka. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita di hari kiamat ingin berjumpa, bertemu, melihat langsung wajah Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari beliau dan mendapatkan air dari telaga beliau di hari kiamat, yang apabila kita meminumnya air tersebut, untuk selamanya kita tidak akan merasa dahaga. Yang ketiga adalah kapanpun, dimanapun, kalau kita mendengar nama beliau disebut, jangan malas ucapkan Allahumma sholli wa barik alaihi atau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau bersabda, man tuqibtu indahu wa la tusalli alayya la yarwajhi. Barang siapa ketika namaku disebut di dekatnya, ketika ia mendengar namaku disebut, akan tetapi dia tidak bersolawat kepadaku, la yarwajhi, ia pasti tidak akan bisa melihat wajahku. Naudzubillah min. Nah, kalau di hari kiamat kita oleh Allah dipertemukan dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, melihat wajah langsung Rasulullah, mendapatkan air telaganya, mendapatkan syafaatnya, itu tandanya kita akan selamat di hari kiamat dari azab Allah, dan tandanya kita akan dimasukkan ke dalam surga. Ayo, yang ingin masuk surga, yang ingin syafaat Rasulullah, yang ingin telaga Rasulullah, ayo muliakan para orang tua, ayah kandung kita, ibu kandung kita, guru-guru kita, para kiai kita, para ulama kita, para habaib kita. Ayo muliakan siapapun yang usianya jauh di atas kita, para sesepuh kita. Dan bagi istri, yuk muliakan suaminya masing-masing. Demikian taklim kita hari ini, malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya. Akhirnya mari kita tutup taklim kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbana zidna ilman nafi'an amalina ya Allah, maghfir lana wa liwalidayna wa liwaladi warhamna warhamhum waj'alil jannata maswahum wa ma'wahum. Allahumma akhlik man bi'alaqi shalah al-islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.